Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang analisis fundamental secara praktis. Nah, yang pertama adalah saudara perlu melihat bidang usahanya. Yang pertama kita harus melihat bidang usahanya. Hindari judgement kita soal bagus atau tidak. Jadi bidang usaha atau sektor di pasar saham kita ini ada 9 ya. Saya bahas di video saya tersendiri. Kita harus tahu 9 sektor itu memiliki karakteristik masing-masing. Dan apakah sektor tersebut punya prospek yang baik atau tidak. Nah, itu kita perlu menganalisisnya. Kemudian yang kedua adalah cari perusahaan yang labanya besar. Carilah bisnis yang labanya besar. Kita bisa melihat rasio keuangan seperti ROE, Return on Equity, dan juga NPM atau Net Profit Margin. Cari yang angkanya itu positif dan besar. Penjelasan tentang ROE dan NPM ini juga sudah saya bahas di video saya tersendiri dengan judul rasio profitabilitas. Nah, selanjutnya saudara harus perhatikan pertumbuhan labanya. Perhatikan apakah perusahaan mengalami pertumbuhan laba atau tidak. Lihat kinerjanya 5 tahun ke belakang. Carilah perusahaan yang menghasilkan laba dan bertumbuh secara berturut-turut. Jadi, bukan hanya labanya besar, tetapi sebaiknya kita cari perusahaan yang labanya itu tumbuh. Tidak hanya di situ-situ saja. Meskipun labanya besar tetapi tidak berkembang ya, akhirnya perusahaannya tidak berkembang ya, di situ-situ saja. Nah, saudara silahkan masuk ke idx.co.id. Saudara bisa lihat laporan keuangannya, bisa identifikasi apakah terjadi pertumbuhan laba dari tahun ke tahun. Nah, saudara bisa lihat di idx.co.id ya, yang komplit ada laporan keuangan, atau saudara bisa dibantu dengan satu aplikasi namanya RTI Business. Nah, di aplikasi RTI Business itu saudara bisa tahu ringkasannya ya 5 tahun ke belakang. Nah, bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut di handphone saudara, saya bahas di video saya tersendiri di channel ini juga. Nah, aplikasi itu sangat memudahkan kita untuk menganalisis saham. Daripada membuka laporan keuangan yang banyak, nah dengan aplikasi tersebut kita sebagai investor akan sangat terbantu. Namun, alangkah lebih baiknya ya, sebaik-baiknya ya tetap kita perlu melihat laporan keuangan. Jadi, aplikasi tersebut adalah alat bantu yang memudahkan kita. Begitu. Kemudian, perhatikan jumlah dividen per saham. Jadi, perhatikan jumlah dividen per saham yang dibagikan ya, DPS itu dividen per share, serta rasio dividen terhadap harga saham atau dividen yield. Cari perusahaan yang konsisten membagikan dividen dengan jumlah yang cukup besar. Dividen yield sekitar 2 hingga 3% dianggap normal. Tapi ada beberapa perusahaan yang dividen yieldnya 5%, 10% juga ada. Tergantung perusahaannya. Nah, selanjutnya adalah pertimbangkan faktor manajemen perusahaan. Apakah perusahaan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik atau tidak? Apakah manajemennya jujur atau tidak? Jangan sampai pemegang saham mayoritas atau manajemen suka ambil uang perusahaan sehingga pemegang saham minoritas dirugikan. Ya. Manajemen perusahaan perlu kita ketahui apakah beliau-beliau ini adalah orang-orang yang baik, begitu. Selanjutnya, yang terakhir, perhatikan valuasi sahamnya. PER atau Price Earning Ratio
yakni harga saham dibagi laba bersih per saham, ya earning per share. PER positif artinya perusahaan menghasilkan laba. Namun semakin tinggi PER berarti semakin mahal saham tersebut. PER normal untuk saham berkisar 10 hingga 20 kali. Untuk saham dengan PER di atas 20 kali, investor harus mencermati apakah pertumbuhan laba bersihnya cukup tinggi. Ya, jadi saat kita menganalisis saham, PER itu semakin rendah itu sebenarnya semakin baik. Tetapi perusahaan-perusahaan yang bagus, perusahaan-perusahaan yang besar, apalagi yang sudah terkenal, blue chip begitu, biasanya PER-nya juga tinggi-tinggi begitu. Jadi kita mencari perusahaan-perusahaan yang bagus tetapi PER-nya masih rendah begitu. Jadi kita harapkan pertumbuhan harga sahamnya. Baik, demikian video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.